Kita sebagai mahasiswa nggak kuat untuk nyetak di situ. Kita nyetaknya di gerobak-gerobak cetak pinggir jalan dengan lampu petromak. Tahun berapa? Itu tahun 85. Iya, dan mahasiswa yang nyetak di sana biasanya nyetak pas fotonya pada saat itu jadi, tapi lihat 10 tahun, 20 tahun lagi pas fotonya hilang. Roy Suryo adalah tumbal dari pengacara-pengacaranya yang so tahu, ya, termasuk si Abdul Ghafur. Abdul Ghafur itu kalau bicara kan, saya lulusan UI, saya lulusan ini. Enggak ngari Abdul Ghafur, lu mau lulusan comberan juga kalau otak lu kagak ada. Hah, Abdul Ghafur, lu gua tantangin debat kagak mau lu Abdul Ghafur berapa kali. Ya, jadi itu, ya, artinya di sini, ya, buat apa memaksakan kehendak? Mendingan sekarang ini, saran saya kepada Roy Suryo CS ya, beli lele di pasar kan ada tuh 2 ember, jualan pecel lele aja, gitu loh. Daripada dia kan jualan lumayan, untung satu hari 100-200 ribu, sebulan udah berapa? Ketimbang dia ngabisin waktu kesana kesono nyari donasi dan lainnya. Kan si Roy Suryo sama Rismon ini kan ketika dicek rekeningnya nggak mau, giliran ijazah orang mau dicek sampai buang-buang duit, ya kan? Duit dari mana? Mereka pengangguran total kok bisa punya duit? Berarti kan ada donaturnya. Makanya sekarang ini masyarakat banyak harus meminta kepada OJK atau meminta kepada lembaga yang menaungi perbankan, suruh buktikan si Roy Suryo bener gak tidak ada aliran dana masuk dari donatur. Gue yakin ada. Roy Suryo tuh sebenarnya udah ditahan sebelum tahun baru ini. Kan saya udah bilang, Bunda Eli Deniti adalah salah satu pengacara yang waras. Makanya ketika dia menggunakan kewarasannya, akhirnya keluarlah dari mulut Bunda Eli Deniti bahwa ini asli, kan gitu. Universitas Gadjah Mada melalui rektornya sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi kebenaran otoritas sudah disebutkan oleh UGM. Mereka yang punya kebenaran otoritas. Maka ketika kebenaran otoritas itu sudah disebutkan oleh yang punya tanda tangan dalam ijazah rektornya, yang punya tanda tangan dekannya dalam ijazahnya, itu sudah menyatakan bahwa itu benar ijazah UGM yang dikeluarkan untuk Pak Jokowi, maka nggak ada alasan lagi. Ketika mereka memaksakan menggugat, memaksakan menuntut, ya hasilnya seperti tadi. Banyak yang ditolak, banyak yang gagal, NO, banyak juga yang, nah akhirnya mencelakai mereka. Kan si Roy Suryo sama Rismon ini kan ketika dicek rekeningnya nggak mau. Giliran ijazah orang mau dicek sampai buang-buang duit, ya kan? Duit dari mana? Mereka pengangguran total kok bisa punya duit? Berarti ada donaturnya. Makanya sekarang ini masyarakat banyak harus meminta kepada OJK atau meminta kepada lembaga yang menaungi perbankan, suruh buktikan si Roy Suryo bener gak tidak ada aliran dana masuk dari donatur. Gue yakin ada. Nah, sementara ketika rekening Roy Suryo ini mau dibuka oleh netizen, dia bilang apa? Apa hak Anda? Lah, ikan mas koki, lu juga apa hak lu meminta ijazah orang? Hah? Kalau orang nggak boleh minta ijazah, minta rekening lu, apa hak lu minta ijazah orang? Jangan mau menang sendiri, ikan mas koki, ya. 297 juta umat manusia yang di Indonesia yang percaya sama Roy Suryo itu cuma 50 orang. Lihat aja coba nggak percaya. 50 orang sama akun-akun fake yang sering komentar-komentar ngejelekin Pak Jokowi. Itu doang pendukung Roy Suryo. Sisanya orang dukung Jokowi semua. Kita ada koalisi perubahan. Nggak mungkin. Iya kan? Sekarang kan dianggap dalam paksi-paksi Prabowo ini ada juga yang tidak suka Prabowo itu berkoalisi dengan Jokowi, kan ada. Saya sebut aja lah, Menhan misalnya. Pasti nggak suka itu. Dia kepengen Prabowo ini jalan sendiri dengan dukungan dia, kan gitu. Terus siapa lagi nggak suka menurut? Yang lain sembunyi, nggak suka banyak. Tapi sembunyi-sembunyi kan. Nah, Demokrat itu dia tidak dalam konteks ingin memecahkan Jokowi sama Prabowo. Dia mau jalan sendiri. Kalau bisa koalisi Prabowo dengan Jokowi itu kuat, tapi mendukung dia. Kan gitu. Tapi kan itu nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi dipaksakan. Namanya orang mau maksa diri kan bisa aja. Tidak mau bertabrakan dengan Jokowi misalnya, tidak mau bertabrakan antara AHY dengan Gibran misalnya, kan. Tapi bisa juga numpang sama Menhan ini, Demokrat. Ya, kalau Menhan kan dari dulu dengan SBY dekat. Iya. Kan pernah jadi sekjen. Iya. Wamen. Sekjen dulu kan. Iya. Habis itu menjadi Wamen. Iya. Wamenhan. Sangat dekat. Dan praktis dulu juga
Kan SBY kan alumni Kodam 5 Jaya juga, Kodam Jakarta kan. Ya jadi dekatlah, punya singgungan yang sangat dekat antara Syafri Samsudin misalnya dengan SBY. Nah jadi ya saling memanfaatkan semua nih. Ya mau kemana? Yang menginginkan perpisahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu faksinya Pak Menhan Syafri Samsudin ini. Ya saya kira begitu. Kita kan bisa cium. Ya satu misalnya. Dengan ada pertemuan PKS dan Surya Paloh bersama Pak Syafri, alasannya boleh dibilang itu biasa-biasa aja. Tetapi secara politik pasti ada tujuan yang lebih strategis. Ya kan? Orang tahu semua Surya Paloh sangat kecewa dengan Jokowi. Walaupun dia penyebabnya sendiri. Ya kan? Nah, begitu juga PKS. Ya kan? Nah ini nanti kan ketemu di permukaan ya. Tidak bisa berkoalisi permanen juga antara PKS, Nasdem dan Demokrat. Iya kemarin udah dicoba kan, kok koalisi temporer aja nggak bisa, apalagi permanen tiga Dan partai itu. sangat penting kan. Iya. Tapi mau dipaksakan lagi, ya, mungkin pengikatnya itu Pak Syafri. Iya. Dianggap bisa mengikat ini. Karena kan begini, aneh juga menurut saya ya. Walaupun peristiwa-peristiwa itu bisa dilupakan, orang bisa melupakan. Pak Surya Paloh itu kan banyak mengeluh juga dengan saya. Ya kan? Aduh, ini saya sama Pak Prabowo dan Syafri ini kan saya mau ditangkap katanya kasus tanah tinggi. Penggabungan BCA itu kan. Jadi dia masih ingat terus itu. Bagi Surya Paloh dia nggak lupakan itu. Mungkin bagi Syafri dan Pak Prabowo juga nggak lupakan. Kan waktu itu Pak Syafri kan di Kodam kan. Iya benar dia Pangdam. Jadi nggak heran kita. Nah, apa bisa ketemu seperti ini. Jadi ketemu tapi saling curiga. Saling ini Surya Paloh biarpun orang Aceh, dia pakai keris juga, taruhnya di belakang. Syafri juga, kata orang-orang Makassar campur Minang, dia juga taruh kerisnya di belakang, nggak taruh di depan. Iya kan? Iya. Oh, jadi aku yang banyak ngomong. Iya emang abang ya, kita mau dengerin abang di sini. Kan? Di 2026 ada yang halu ingin menjadi martir perubahan, ingin menjadi garda people power. Ya, lihat video ini ya. Ya. Resolusi 2026 Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak 2026. Jadi si Rismon ini halusinasi tingkat tinggi, dan saya rasa udah masuk ke masalah kejiwaan. Jika ia ingin menjadi garda memimpin people power, ya nggak ada itu teorinya di buku manapun, buku Tan Malaka, buku Che Guevara, buku pergerakan. Ada orang yang mau memimpin people power model kayak dia. Apalagi kita tahu dia sudah jadi tersangka, ya penipuan, memanipulasi data, ya padahal kita tahu Pak Jokowi sudah melalui Polda menunjukkan ijazahnya, dan di pengadilan pun Pak Jokowi sudah akan menunjukkan yang intinya mereka akan masuk penjara. Ini mereka udah mulai halu nih. Dia ungkapkan kata-kata people power untuk Gibran ya sekarang ya, makzulkan. Supaya apa? Ketika nanti pada saatnya mereka ditetapkan masuk penjara ya, dia akan, ini impian dia ya, dia akan orasi di depan media-media untuk menggerakkan rakyat turun ke jalan. Sekarang pertanyaannya, rakyat yang mana? Ya. Coba paling sebiji dua biji orang, andaikan ada pun, hati-hati.
rakyat mendukung Gibran, termasuk saya, akan turun juga menjadi garda terdepan membela Gibran.